Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-11, materi ke-10 ya. Karena yang satu pertemuan kita kan UTS semalam. Materi hari ini membahas masalah dana perimbangan atau dana transfer ya. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan atau dana transfer itu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, jadi dari APBN pusat itu dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing. Ya, jadi setiap daerah 32 provinsi, berapa kabupaten kota, ya berapa wali kota, berapa jumlah wali kota saya kurang apa kan? Nah, itu semuanya dapat rata. Bukan ratanya apa ya? Rata sesuai kebutuhan. Ya, bukan rata misalnya satu kota 10 juta, yang lain 10 juta, bukan. Sesuai topoksi kebutuhannya. Ya. Kayak yang seperti saya bilang minggu lalu, daerah yang memang mungkin butuh bantuan seperti daerah Papua, ya Timur nggak ada, udah jadi Timor Leste. Daerah Papua yang seperti kita lihat itu memang butuh bantuan untuk menyeimbangkan harga perekonomian. Harusnya itu pemerintah lebih digenjot lagi daerah Papua, gimana caranya menuruni nilai mata uang di sana. Ya. Kalau kalian beli minyak misalnya di sini 10.000, di sana 50.000 seliter. Kalian bayangkan kalau kalian naik kereta setiap hari, lebih baik kalian pikir jalan kaki. Ya kan? 50.000 dapat dari mana ke mana, itu cuma 1 liter. Ya. Seperti yang saya bilang juga, beras kita di sini antara 10 sampai 15. Itu 15 udah enak. Per kilonya. Di sana bisa 30.000, 30.000. Ya. Jadi kita termasuk harus berbangga tinggal di daerah yang ekonomi stabil, tapi kita juga tidak bisa tutup mata pada saudara-saudara kita di sana. Ya. Mereka tetap saudara kita, Papua saudara kita. Jangan biarkan orang membuat Papua merdeka. Ya. Ya, transfer dalam kata di sini, ya, dana transfer di sini bukan berarti itu seperti saya bilang, bukan berarti sama, tapi melihat dari keadaan keuangan dan ekonomi di daerah masing-masing. Ya, kalau ekonominya sudah maju, sudah mapan, sudah bisa berdiri sendiri, ya, memang mereka dapat juga, tapi mungkin hanya sebatas dana alokasi keharusan untuk mereka, hanya secukupnya. Kan? Toh mereka sudah istilahnya kotanya sudah berjaya. Dari mana bisa berjayanya? Itulah mengendalikan sumber daya yang ada. Ya. Kayak saudara-saudara kita di Jawa misalnya ada peternakan, ya. Kalau mereka bisa megang pasar, aman itu kota. Ya, kebutuhan pasar ya. Berapa misalnya pasar? Pasar misalnya satu kota Medan membutuhkan misalnya pasar seluruh kota Medan misalnya 100 ekor per hari. Bisa nggak peternak kita di kota Medan ini mencukupi itu? Ya. Jika memang sudah, berarti kan uangnya hanya bergerak-gerak di kota itu. Ya. Uangnya bergerak di situ, mutar-mutar di situ. Alhasil kan kotanya yang semakin memiliki banyak uang, banyak keuntungan, masyarakatnya banyak uang, banyak keuntungan, juga
menaikkan taraf ekonomi mereka sehingga garis kemiskinan yang pernah kita bahas itu akan semakin menipis. Ya, makanya banyak pemerintah menyarankan untuk berwirausaha. Ya, bahkan di beberapa prodi di beberapa universitas, kalau dulu mata kuliah kewirausahaan hanya ada di ekonomi dan yang sejenisnya, sekarang hampir di seluruh prodi ada mata kuliah kewirausahaan. Kalau di sini saya nggak tahu ya. Ya, biasanya itu di semester awal. Ya, harus kita berwirausaha. Apa yang kita bisa? Apa peninggalan orang tua kita? Ya, apa usaha orang tua kita yang bisa kita kembangkan lagi? Kembangkan. Ya. Kalau saya bilang PNS atau yang kerjaan-kerjaan kantoran jadikan pilihan terakhir, kalau saya bilang bukan pilihan awal, kalau saya bilang itu pilihan terakhir selama kalian sudah tidak ada lagi pilihan untuk berwirausaha. Ya. Apa enaknya berwirausaha? Lihat, kalian berwirausaha punya usaha, kalian jadi bos ya, kalian yang merintah. Ya kan? Kalian yang bikin aturan, suka-suka kalian, usaha-usaha kalian, nggak suka ya orang silakan pergi. Ya, tapi kalau kalian kerja sama orang, kalian dihina-hina orang, kalian dimaki-maki orang, dimarahin orang. Kalian yang udah pernah bekerja pasti mengalami itu, penuh tekanan. Kalau target nggak mencukupi, kita kena marah, ya kan? Makanya enak juga untuk berwirausaha. Apa kaitannya dengan mata kuliah kita ini? Itu wirausaha menambah penghasilan, meningkatkan penghasilan daerah. Ya, kalian punya usaha, kalian bayar pajak, ya, taat pajak, jangan tunggu di sidak. Ya, ini kalian udah punya usaha, usahanya sudah maju, nggak dilaporkan pajaknya, ya, tunggu di sidak baru heboh, ya. Sama kayak yang semalam lupa saya mau apa, yang ditutup Bapak Wali Kota Bobi karena hutang pajak 5 triliun, apa 5 miliar, ya. Katanya sekarang udah buka lagi center point, ya. Ya. Bayangkan, ya, pajak itu untuk mengembangkan juga masyarakat di daerah-daerah. Ya, itulah pajak asli daerah. Ya. Pajak kendaraan bermotor kalian. Itu pajak asli daerah. Kalian bayarkan balik ke daerah. Ya. Biarkan aja. Saya juga bukan juga ngelarang kita untuk istilahnya memberi bantuan kepada anak-anak yang di jalanan, orang jalanan, ya. Tapi kalau kalian lihat mereka masih layak untuk bekerja, orang tua atau apa masih layak bekerja, bagus kalian suruh dia bekerja. Jangan kalian biasakan ngasih. Nanti kalian ajari dia untuk bersifat malas. Ya, kalau kalian bisa kasih kerjaan, ajak dia kerja. Jamin saya dia nggak mau kerja, karena dia udah kebiasaan gitu, malas untuk bekerja. Ya, dana perimbangan dipisahkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana bagi hasil sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Apa itu? Yang pertama, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ya. Jadi dana-dana yang berhasil dari pajak, ya,
dana kalau yang dihasilkan dari pajak itu jatuhnya ke pendapatan asli daerah. Ya. Hasil pengolahan sumber daya alam itu juga ke daerah. Apa itu? Contoh misalnya pajak air minum yang kalau di sini mungkin yang terkenalnya merek Aqua yang biasa kan, yang pabriknya ada di Brastagi. Ya, itu mereka bayar pajak, makanya perusahaan mereka bisa berdiri. Pajaknya dibalikkan jadi kemakmuran di wilayah Brastagi. Lihat Brastagi sekarang cukup indah. Ya. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas terdiri dari pajak bumi dan bangunan. Ya, semua orang yang punya rumah hak milik pasti harus membayar pajak bumi dan bangunan. Mungkin kalian belum, mungkin orang tua kalian, ya kan? Makanya kalau ada tagihan itu jangan diabaikan. Memang nggak ada konsekuensinya, ya. Tapi akan terjadi hutang pajak, hutang terus dan hutang terus. Baru bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ini biasanya terjadi pada saat kalian jual beli tanah, jual beli rumah, ya, itu ada pajak yang harus kalian bayarkan. Ya. Baru pajak penghasilan. Pajak penghasilan sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Itu kalau yang kalian sendiri itu harus di atas 1,8. Kalian harus sudah bayar pajak. Gimana caranya udah saya ajarkan juga, urus aja NPWP kalian. Jujur laporkan penghasilan kalian, jangan kalian karang-karang. Ini gaji kalian misalnya 1,5 juta, kalian bikin 3 juta, kena pajak kalian. Ya, gaji kalian 1 juta pun bikin 1 juta, gaji kalian 800 pun bikin 800. Karena pajak disesuaikan, dihitung dari penghasilan kita. Ya. Dalam pasal 25 dan 29 wajib pajak adalah orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Ya. Jadi wajib pajak itu orang pribadi. Jadi setiap orang yang namanya warga negara Indonesia punya KTP 17 tahun udah harus wajib pajak. Urus kartu wajib pajak kalian, NPWP kalian. Ya. Bukannya urus itu kalian langsung kena pajak, enggak. Saya sampai sekarang enggak kena pajak karena enggak ada penghasilan yang mencukupi, penghasilan tetap yang mencukupi untuk dikenakan pajak. Ya. Penghasilan dari kerjaan yang nyata. Ya, yang di sini, yang di kampus lain nggak ada. Yang ketiga ada dana bagi hasil. Ini bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Ya. Jadi kalau kalian mengambil hasil dari yang saya bilang tadi, hutan, daerah pertambangan, perikanan, ya, baik itu pertambangan umum, minyak bumi, gas maupun panas bumi,
kalian urus pajaknya. Ya, karena kalian sudah mengambil hasil dari bumi, hasil dari milik negara. Ya. Jangan pula ada misalnya orang yang mengambil hasil hutan, mengambil kayu, nggak bayar pajak. Ya. Apa gunanya orang ngambil kayu di hutan itu harus bayar pajak? Dari uangnya itu bisa dibeli lagi bibit-bibit untuk ditanamkan pohon-pohon baru. Ya. Dalam penebangan hutan ini juga harus punya izin dari dinas lingkungan setempat. Ya, supaya tidak terjadi penggundulan sehingga bencana alam datang. Ya, banyak kan seperti itu. Contoh misalnya kalau nggak salah saya itu Pekanbaru. Pekanbaru banyak penebangan hutan liar. Saat banjir masyarakat ngeluh. Ya, ingat saya juga udah pernah bilang penyebab banjir. Pertama, kalian bikin sempit tempat tampungan air. Ya. Apa itu? Misalnya contoh di badan-badan sungai bangun rumah. Kalian timbun itu sungai, pakai tanah kalian timbun sebanyak-banyaknya, pakai karung-karung tanah kalian timbun, kalian bangun rumah di atasnya. Ya. Kalian perkecil sungai, ingat debit air bukannya berkurang, makin bertambah tiap hari. Mau debit air kurang berarti kemarau yang terus-terusan. Ya, makanya banyak juga sekarang dari kawan-kawan kita mahasiswa dari kehutanan dan lingkungan menggalakkan ini. Jangan ada lagi mengambil daerah aliran sungai. Karena bahayanya bukan hanya untuk mereka tapi kota di sekitarnya. Ya, kalau kalian sudah terlanjur misalnya ada yang tinggal daerah sana misalnya, ya, ada lebih baik. Saya yakin itu pasti surat tanah kalian tidak hak milik. Ya, kalian rencanakanlah untuk membeli rumah di tempat lain. Dana-dana yang termasuk dalam dana perimbangan yang pertama itu dana alokasi umum. Apa itu? Adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk blok grant yang pemanfaatannya sepenuhnya kepada daerah. Ya, udah saya bilang tadi di awal. Jadi dari pusat itu ke setiap daerah itu ada dana untuk masing-masing daerah sesuai kebutuhannya. Ya, kebutuhannya bukan permintaan. Bukan permintaan daerah, tapi penilaian pemerintah pusat. Makanya para pejabat-pejabat yang duduk di daerah, ceritakanlah kondisi real dari daerahnya supaya bisa dinilai pemerintah pusat untuk nilai bantuannya. Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, setiap daerah itu pasti dapat, tapi nilainya tidak mungkin sama. Dilihat dari kebutuhannya. Ya, kebutuhannya bukan proposal yang dibikin daerah kirim ke Jakarta, bukan. Tapi dinilai dari apa yang ditampilkan oleh TV dan laporan yang dibuat pemerintah daerah. Ya. Dan juga ada misalnya presiden yang jalan-jalan ke daerahnya untuk melihat secara langsung.
Ya, kalau pejabat memang harus seperti itu. Jadi kalau nanti kalian misalnya jadi wali kota, gubernur, jangan hanya duduk di kantor. Sama kayak wali kota kita ini, jalan-jalan aja. Jalan-jalan sidak semua, ya kayak Pak Bobi sekarang kan. Jalan-jalan sidak, ya, tangkapi semua mafia-mafia jalan tuh. Memang seperti itu harus. Nah, sama seperti kalau misalnya kalian ada niat misalnya jadi DPR, anggota DPR. Ingat DPR, apa kata Ustadz? DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya DPR di bawah rakyat, ya kan? Perwakilan dia. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan. Ya, jadi dikasih dana itu ke daerah masing-masing, terserah daerah mengalokasikannya kemana. Ya, berapa persen ke pendidikan, berapa persen ke kesehatan, berapa persen ke pembangunan. Ya, harus jelas. Jangan pula kalian nanti misalnya ke depannya kalian jadi pejabat, ya, lihat dana pendidikan misalnya 5%. Ya. Oh, pendidikan di Kota Medan udah maju-maju, sunat aja, jadikan 2%, 3% masuk kantong. Ya. Kalian jangan hanya lihat di kota-kota besar. Ya. Sekolahnya bagus. Jangan kalian lihat di kota-kota besar. Pergi kalian ke daerah-daerah pelosok, nggak usah terlalu jauh-jauh, daerah Sumatera aja. Ya, ke desa-desa. Jangan ke kota. Kalau melihat taraf terendah kehidupan manusia, jangan di kota, tapi di desa. Karena daerahnya beda, tapi taraf manusianya diharuskan sama. Ya, dana alokasi umum bersifat block grant. Apa itu? Berarti seluruh dananya merupakan kewenangan dari daerah masing-masing. Pemerintah pusat tidak lagi ikut campur. Mau diapakan dana itu. Tapi setelah dana itu habis, harus ada LPG-nya. Kalau di negara tetap harus ada, semuanya harus ada LPG-nya. Laporan pertanggungjawabannya. Kalian kemanakan itu duit? Ya, misalnya dapat dana bantuan dari pusat 50 miliar, kalian kemanakan itu? Misalnya 50 miliar, 10 miliar untuk pembangunan jalan. Jalan mana yang dibangun dengan 10 miliar? Harus ada buktinya. Ya. Ini saya kasih nasihat ke kalian karena kedepannya mungkin kalian jadi wali kota, jadi gubernur. Kan kita nggak tahu nasib kalian. Ya, 5-10 tahun yang akan datang jadi apa kalian? Mudah-mudahan kalian ingat nasihat saya. Ya, setelah kalian duduk sebagai abdi negara, handphone kalian itu nggak lagi privacy. Ya. Hati-hati, rekening kalian itu enggak lagi privacy. Kalau tiba-tiba kalian jadi pejabat negara, misalnya jadi anggota DPR, ada masuk 10 miliar ke tabungan kalian, padahal itu dari hasil bisnis kalian, tetap disidik. Sama BPK. Harus kalian jelaskan ini uang dari mana, mana buktinya. Ya. Itu makanya di awal saya bilang enak itu jadi wirausaha. Nggak tenang, kecuali kalian jadi PNS yang tidak berurusan dengan uang
negara. Ya, misalnya kalian PNS hanya sebagai dosen, kan nggak berurusan dengan keuangan negara, aman berarti. Tugas kalian hanya ngajar. Lain kalau kalian jadi rektor misalnya, menangani keuangan kampusnya, kalian mainkan uangnya terangkat, itulah rektor khusus. Rektor apa satu lagi ya, masih daerah Sumatera juga, yang rektor PR1 PR2 nya terangkat semua ya. Saya selalu ingatkan, kalau kalian gak sanggup membedakan hitam dan putih, jangan dulu jadi pejabat, jangan dulu nyoba-nyoba PNS. Karena kalau udah berurusan dengan uang, harus ada LPG-nya yang benar, bukan hasil karangan bebas kalian. Selanjutnya ada dana alokasi khusus. Ya, tadi kalau dana alokasi umum, ini dana alokasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ini undang-undangnya udah diperbarui ya, tapi karena bukunya belum ada yang terbaru, kita masih gunakan. Nggak apa-apa, karena perubahannya pun bukan, undang-undangnya bukan menggantikan. Ya. Undang-undang yang lama ini masih bisa digunakan, hanya beberapa pasal saja yang tidak bisa digunakan. Apa ini dalam undang-undang ini? Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam pasal 39 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Ya, ini biasa, ini misalnya seperti ada suatu kerjaan yang khusus, bukan yang kerjaan sehari-hari, bukan kerjaan yang umum yang sudah pasti setiap tahunnya. Ya, misal contoh apa? Seperti semalam ada KTT di Bali. Ya, ada KTT di Bali yang semalam. Maka itu dari pemerintah pusat memberikan dana alokasi ke Bali untuk mempersiapkan acara tersebut menjadi sukses. Ya, Bali harus punya dana untuk koordinasi dengan tentara, TNI maupun Polri untuk mengamankannya. Ya, khusus sesuatu yang khusus yang enggak setiap tahun. Kalau misalnya enggak batal Piala Dunia U20, maka kota-kota yang stadionnya dipakai untuk venue Piala Dunia U20 akan dapat dana juga. Tapi karena 1-2 alasan Indonesia batal. Kabarnya dipindahkan ke Argentina, tuan rumahnya, tapi sepertinya juga batal karena Argentina sama dengan Indonesia tidak mau menerima Israel untuk masuk ke negaranya. Ya. Indonesia sudah bikin proposal semalam khusus yang Israel mainkan di Aussie, di Australia. FIFA nggak mau. Ya. Yang dekat yang bisa menerima Israel. Makanya batal Indonesia dipindahkan ke Argentina. Ini pun belum jalan. Seharusnya akhir tahun ini udah kick off. Ini pun belum jalan. Sepertinya Argentina juga gagal. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Ya, benar kalau itu jadi di Indonesia, kota-kota yang dipakai misalnya Jakarta, Palembang, di mana lagi,
itu pasti dapat dana yang pendapatan yang lumayan. Apalagi dari tiket. Tiket yang biasanya kalian beli kalau masuk Stadion Teladan antara 25 sampai 200, ini tiketnya bisa berharga minimal 2 juta. Ya. Tiket Piala Dunia sudah dirilis semalam, Piala Dunia U20 yang kelas ekonomi 2 juta. Kelas paling murah. Karena yang menetapkan harga dari pusat FIFA. Tapi ya semua sudah batal. Kita syukuri aja karena nggak sempat terjadi pemain Israel nginjak tanah Indonesia. Ya. Yang ketiga ada dana perimbangan dari provinsi. Ya. Kalau tadi ada dana perimbangan dari dana yang datang dari pusat, ini dari provinsi. Berarti dari provinsi ke kotanya, ke kabupaten kotanya. Ya, dalam undang-undang tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan dana perimbangan dari provinsi ke kota. Ya. Akan tetapi ini terjadi karena adanya peraturan daerah yang dibenarkan ke dalam undang-undang tersebut untuk mengatur adanya dana perimbangan, hibah, dana darurat bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah lainnya. Ya. Sesuai dengan otonomi khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya. Jadi kalau ada pendapatan yang didapat pemerintah provinsi dari Kota Medan misalnya, Provinsi Sumatera Utara ada dapat penghasilan dari Kota Medan, maka ini biasanya dibagi juga antara pemerintah provinsi ke Kota Medannya. Ya. Kalau ke kota lain juga seperti itu. Binjai, Deli Serdang. Selanjutnya kita lihat tentang pengalokasiannya. Alokasi dana umum untuk daerah kabupaten kota. Ya, jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi, daerah kabupaten kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Ya. Jadi setiap tahun ditetapkan, bukan dari hasil laporan yang ada. Makanya setiap tahun pejabat harus membuat laporan yang sebenar-benarnya untuk dapat diketahui dana yang dibutuhkan untuk daerahnya. Porsi daerah provinsi merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi perhitungannya jumlah bobot daerah provinsi A itu harus disamakan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Disamakan bukan uangnya, tapi persentase kebutuhannya. Ya.
Seperti saya bilang tadi kan, setiap kota kebutuhannya beda-beda. Kalian nggak bisa bilang kebutuhan kita di kota Medan sama dengan saudara kita di Papua. Jauh berbeda. Ya, kalian bisa beli minyak di sini 10.000 saya bilang tadi, di sana 50.000 seliter. Dan bayangkan yang kalian punya kereta, kalian pikir 50.000 seliter bagus pergi kuliah jalan kaki. Ya kan? Pulang balik mau berapa liter kalian minyaknya? Ya. Angkot pun nggak lagi bisa 5.000 atau 7.000. Bisa jadi 20.000 sekali naik angkot. Kalau di Medan ini dibuat seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah kita sikit-sikit ngeluh, kok ini mahal kali, kok ini mahal kali. Ya. Kalian bilang itu mahal karena kalian bandingkan dengan diri kalian sendiri, dengan kemampuan kalian. Ya. Kalau mau membandingkan itu mahal atau murah, maka bandingkan dengan daerah yang betul-betul membutuhkan bantuan. Ya. Kalian boleh cek dari Google, dari YouTube berapa harga-harga di Papua sana. Mereka masih Indonesia, akan tetap terus Indonesia. Dewan Keamanan PBB sudah bilang wilayah terakhir yang lepas dari Indonesia hanya Timur Leste. Nggak ada lagi wilayah manapun yang boleh lepas dari Indonesia. Itu Majelis Umum PBB. Makanya sampai kapanpun OPM yang di Papua sana nggak akan bisa. Karena bukan hanya merdeka gitu aja. Merdeka kan harus diakui sama PBB. Ya, status negaranya menjadi sebuah negara itu harus ada pengakuan dari PBB dari 2/3 jumlah anggota negara di sana. Saya sudah jelaskan di mata kuliah hukum internasional. Ya. Karena hukum internasional kalian jumpa saya juga yang lalu. Ya. Jadi rumusnya X dalam kurung bobot daerah provinsi kali jumlah bobot dari seluruh provinsi. Ya, jadi kebutuhan daerah di satu provinsi dengan kebutuhan seluruh provinsi. Kita ada di peringkat keberapa misalnya? Dari segi kebutuhan. Ini cerita ekonomi. Pendapatan daerahnya, ya. Tuh ada video pendek yang beli belanja kebutuhan pokok sampai 3 juta. Dia terkejut karena dia bukan orang Papua, dari di daerah Jawa, jalan-jalan ke Papua. Ya. Nah, dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum seluruh daerah kabupaten kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten kota yang bersangkutan. Ya. Sama rumusnya, X dalam kurung bobot daerah pendapatan daerah kabupaten yang bersangkutan dengan daerah kabupaten seluruh Indonesia. Dirata-ratakan, bukan dijumlah, dirata-ratakan. Misalnya kota A pendapatannya misalnya 10%, kota B 20%, kota C, rata-ratakan. Ya. Jadi kalau dari 10 gini, kalau diratakan jadi 100%, kota A jadi berapa persen dia? Misalnya jadi 2%. Kalau per seluruhnya. Ya, berdasarkan dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan perjumlahan dari indeks penduduk
luas daerah, indeks penduduk, luas wilayah, kemiskinan relatif, dan indeks harga. Ya, lihat ya, bukan dari ekonomi tinggi kalau menilai sesuatu. Menilai sesuatu itu ialah dari ekonomi terendah dari suatu daerah. Ya, warganya, bukan daerahnya. Warganya misalnya ada yang pendapatannya satu hari misalnya 1 bulan misalnya 100 juta, jangan dilihat yang 100 juta. Lihat mungkin yang satu hari bisa dapat cuma 1000. Ya. Itu kalau mau membandingkan kita berada di mana. Ya. Misalnya kalian kerja, penghasilan kalian 1,8 atau 2 juta, kalian ngeluh. Ya. Misalnya kalian ngeluh. Kalian melihat mereka yang kerja di pabrik, yang kerja di lapangan, yang lebih keras dari kalian, mungkin gajinya lebih rendah dari kalian. Kalian yang kerjanya mungkin di AC, ya, misal jadi kasir Alfamart di AC, ya. Kalau kalian kerjanya satu hari 8 jam kalian kena AC, nggak akan hitam kalian, malah makin putih kena AC, ya. Sedangkan potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD atau pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, dan bagi hasil sumber daya alam. Yang kalau dituliskan rumus, PAD tambah PBB tambah BPHTB tambah BHSDA tambah PPH. Ya, itu potensi ekonomi suatu daerah. Ya. PAD tambah PBB tambah BPHTB tambah BHSDA tambah PPH. Apa itu kan saya bilang tadi ya. PAD pendapatan asli daerah, PBB pajak bumi dan bangunan, BPHTB ya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya, BHSDA bagi hasil sumber daya alam, PPH pajak penghasilan. Makanya saya bilang, udah tadi juga udah saya ulang, minggu lalu udah saya bilang, urus pajak kalian, laporkan pajak kalian atau NPWP kalian, ya, nggak usah kalian takut. Itu hitungannya betul-betul real, nyata. Kalau kalian penghasilan aktif kalian sudah kena pajak, maka kena. Jika belum, nggak akan kena. Saya punya NPWP sampai sekarang saya belum kena pajak, ya. Karena memang dilihat dari penghasilan kerja yang tetapnya, bukan penghasilan yang siluman. Yang siluman itu kadang ada, kadang tidak. Selanjutnya tata cara penyaluran dana alokasi umum. Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Nah, jadi dana alokasi umum itu keluar hasil dari laporan daerah. Misalnya daerah A membuat laporan, ya. Di pusat bukan langsung laporan ini disetujui, tapi masuk dulu ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerahnya. Masuk akal nggak ini yang dibuat? Ya. Kalau kalian bikin yang mengada-ngada pasti ditolak. Suruh revisi. Ya.
Makanya kalau jadi pejabat negara, laporkanlah sesuai apa yang terjadi. Kalau yang terjadi itu nggak layak dilaporkan, maka nggak usah dilakukan. Simple, ya kan? Selanjutnya pelaporan penggunaan dana alokasi umum. Ya, jadi setiap pejabat, gubernur misalnya melaporkan penggunaan dana alokasi umum provinsi setiap triwulan atau 3 bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Jadi setiap 3 bulan itu gubernur harus melaporkan dana yang digunakan. Ya. Apalagi kalau misalnya presiden atau menteri, ya, setiap 3 bulan misalnya harus melaporkan dana yang digunakannya. Nah, ini juga yang diambil celah dalam masa politik ini, yang Pak Prabowo mengadakan alutsista untuk TNI. Ya, apa yang ditanyakan orang itu, kenapa alutsista ada, tapi dana yang terpakai tidak sesuai dengan harga alutsista? Ya, tidak sesuai kenapa? Harga alutsista lebih mahal daripada uang yang terpakai. Ya, itu sudah banyak videonya. Dari video pendek maupun dari YouTube ada. Ya. Selanjutnya ada dana alokasi umum dalam masa peralihan. Ya, ini misalnya dalam hal terjadinya pergantian pimpinan atau pergantian wali kota atau gubernur, maka penggunaan dana alokasi umum tadi pelaporannya per 3 bulan. Misalnya kita baru 1 bulan sudah harus tergantikan dengan gubernur yang akan datang, maka kita laporkan yang 1 bulan itu kepada gubernur yang baru, agar yang baru nanti melaporkan dengan yang 1 bulan ini dengan 2 bulan yang dia kerjakan. Pelaporan tetap 3 bulan. Ya, makanya nggak heran juga kalau ada misalnya, mohon maaf, gubernur atau wali kota setelah turun ketangkap juga, karena memang laporan terakhirnya setelah dia turun baru naik ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, bukan saat dia membuat laporan. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa mungkin baru 10 hari dia bekerja udah digantikan, karena memang dalam habis masa jabatannya. Ya, tetap 10 hari pun tetap dilaporkan. Bahkan setiap hari, setiap jam kalian sebagai pejabat negara, kalian harus catat kalian menggunakan uang negara. Ya. Lain hal kalau uang pribadi kalian, suka-suka kalian menggunakan kayak mana. Tapi kalau uang negara, kalian harus catat. Kalian harus punya asisten, kalian harus punya sekretaris, kalian punya apapun namanya yang mencatat itu. Dan ada dana alokasi khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Yang seperti saya bilang tadi, ada acara-acara tertentu. Bukan udah pasti ada setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya, tapi tertentu dia adanya. Tiba-tiba ada. Bentuk dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber pembiayaan yang diajukan kepada menteri teknis oleh daerah tertentu. Ya. Jadi ada kegiatan tertentu, ya, bukan kegiatan rutin. Misalnya kalian sebagai pemimpin daerah mengadakan kerja bakti setiap bulannya, itu nggak bisa dilaporkan ke dana alokasi khusus. Tapi contoh misalnya seperti yang mohon maaf ya 2005 lalu, ya, tsunami Aceh, ya, itu tetap diberi bantuan dana alokasi khusus untuk perbaikan daerah sana. Selain tetap bantuan daerah umumnya tetap ada. Pengalaman praktis penggunaan dana alokasi khusus sebagai instrumen kebijakan misalnya yang pertama dipakai dalam kebijakan transfer fiskal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah. Ya. Misal daerah A ditugaskan negara sebagai tuan rumah PON, maka kalau hanya disuruh menjadi tuan rumah PON, tidak diberikan oleh pemerintah pusat dananya, pasti nggak akan jalan. Ya. Saat nanti ditanya misalnya, kok ini acaranya nggak jalan, kok nggak sesuai yang diharapkan, yang daerah itu bisa menjawab misalnya, dana yang diberikan kepada kami semuanya sudah ada tempatnya masing-masing, nggak mungkin kami gunakan ke sini. Kalau kami gunakan ke sini, dana yang sudah kami susun ini akan terjadi kekacauan. Ya, bisa jadi untuk membantu orang miskin atau untuk dunia pendidikan, dunia kesehatan yang disunat-sunat. Penyedia biaya pelayanan dasar oleh daerah cenderung minimal atau di bawah standar dalam alokasi dana alokasi khusus. Pusat menghendaki adanya benefit spillover effect sehingga meningkatkan standar umum. Ya, jadi pemerintah pusat mengharapkan sesuatu agar dengan acara tersebut Indonesia dikenal, atau misalnya kota itu dikenal, ya, tidak lain sebagai ajang juga promosi. Alokasi dana melalui DAK juga biasanya memerlukan kontribusi dari daerah yang bersangkutan, ya. Bukan berarti dana dari daerah juga tidak terpakai, biasanya terpakai tapi tidak full, hanya membantu misalnya yang sesuatu yang kecil-kecil. Ya. Ketentuan penyaluran dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ingat ya, Menteri Keuangan, yang diatur lebih lanjut oleh keputusan Menteri Keuangan nomor 553 garing KMK poin 03 garing 2000. Ya. Tahu ya, kalau poin berarti titik. Ya. Tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dalam keputusan Menteri Keuangan 655
garing KMK poin 02 garing 2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri nomor 553 sebelumnya tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan alokasi khusus. Ya, jadi dana yang datangnya dari pemerintah pusat, ya, harus tahu menteri, ya, dana itu akan digunakan untuk apa? Ya, Menteri Keuangan harus diberi laporan. Dana itu untuk apa? Dana itu dikemanakan? Ya, harus betul realisasinya, LPJ-nya harus ada. Ya. Saya selalu ingatkan seperti ini, LPJ, laporan segala macam, kalian masih muda-muda. Siapa tahu kalian rezeki kalian bagus, lolos PNS, megang pejabat yang memegang dana untuk daerah, maka harus benar-benar bertanggung jawab. Ya. Jangan gelap mata. Maka seharusnya orang yang diberikan kewenangan akan suatu dana itu adalah orang yang tidak pernah melihat uang. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau yang tidak pernah melihat uang, dia akan takut menggunakannya. Ya. Ini kalau saya gunakan gantinya gimana? Ya kan? Itu kalau orang yang nggak punya uang. Tapi kalau yang nerima uangnya orang yang memang sehari-hari uangnya sudah banyak, jadi dia nggak bisa lagi bedakan uang yang dari kerjaan maupun uang dari pribadi. Pakai. Itulah yang jadi penyelewengan. Ya, makanya kalau belum siap saya bilang jangan ambil PNS. Ambil PNS kalau mau jadi guru, jadi dosen. Ya. Kalian ambil PNS jadi guru misalnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia dimanapun selama 10 tahun kerja tanpa minta pindah. Tanda tangan ini tuh, kemungkinan kalian lolos PNS. Tapi betul-betul nggak boleh kalian langgar kontrak dalam hal apapun, kalian nggak boleh pindah selama 10 tahun. Ya, terutama kalian pilih misalnya daerah Kalimantan Dalam, Papua Dalam, jadi guru di sana. Ya, nggak ada yang mau jadi guru di sana. Kemungkinan lolos. Ya. Jadi kalau kalian misalnya jadi guru di sini, lihat yang jadi guru di sini pun guru ya di tingkat sekolah ya sudah banyak. Keseringan dari sekolah itu biasanya garis keturunan. Ya. Kalian mau tes, kalian ingat guru kalian. Ya. Saat SMA kalian terakhir, lihat 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, lihat dia pasti nggak ada anaknya di situ. Ya, ada anaknya yang menggantikan anak kandungnya. Itulah sistem hierarki keturunan di mana-mana itu ada. Ya. Inilah pertemuan kita hari ini. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan 4 sisa pertemuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.